Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi kuliah hari ini yaitu kuliah pasar modal. Kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu sekarang kita akan membicarakan macam-macam instrumen yang ditawarkan melalui pasar modal. Nah, instrumen yang ditawarkan melalui pasar modal adalah instrumen yang berbentuk surat-surat berharga atau sekuritis atau efek. Nah, instrumen itu terbagi atas dua kelompok besar, yaitu yang pertama instrumen kepemilikan atau equity seperti saham atau stok, dan instrumen hutang seperti obligasi perusahaan, obligasi langganan, obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham. Nah, kemudian kelompok yang kedua, investasi secara portofolio. Nah, di pasar modal ada dua kepentingan, yaitu yang pertama investasi dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal, dan yang kedua investasi secara langsung, yaitu terlibat langsung dalam proses pendirian perusahaan dan pengelolaannya. Nah, investasi yang pertama yaitu membeli instrumen-instrumen di pasar modal yang tidak ikut serta dalam pengelolaan. Jadi investor ini tidak tertarik untuk ikut mengelola, tidak berkepentingan untuk ikut menjalankan usaha dari perusahaan yang sahamnya dimiliki. Dia cukup memperoleh dividen. Nah, kemudian memperoleh laba modal atau capital gain dari saham yang dia miliki. Nah, sementara jenis yang kedua yaitu investasi secara langsung, yaitu terlibat langsung dalam proses pendirian perusahaan dan pengelolaannya. Nah, jadi investor yang bersangkutan ingin menguasai, ingin menjalankan langsung, ingin ikut mengelola usaha investasi yang dia telah berikan kepada perusahaan. Jadi ya ini tergantung kemampuan manajemen dari investor. Kalau investornya ya bisa jadi sebenarnya dia memiliki kemampuan memanage perusahaan dengan baik. Nah, tapi karena dia punya kesibukan lain
Nah, dia tidak mungkin terlibat lagi kesibukan pada perusahaan yang meskipun dia sudah memiliki saham di situ. Jadi dia cukup menerima dividen, menerima capital gain, dan keuntungan-keuntungan lain. Nah, tapi kalau investor ini selain memiliki kemampuan manajemen yang baik, dia juga memiliki waktu untuk ikut mengelola dan memanage perusahaan yang dia sudah miliki sahamnya. Apalagi kalau kepemilikan sahamnya melebihi 50%, maka dia bisa menjadi menjadi direktur utama karena kepemilikan sahamnya di atas separuh, dia punya hak. Nah, tapi kalau yang bersangkutan tadi Bapak katakan memang dia sibuk dengan urusan yang lain yang jauh lebih penting, maka dia tidak mau ikut terlibat. Dia cukup menerima dividen, menerima capital gain, itu aja. Nah, kita tidak mau terlibat, tidak mau pusing lagi dengan urusan perusahaan yang meskipun sahamnya sudah dia miliki. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang bursa efek. Nah, pengertian bursa efek ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, di situ dijelaskan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak yang memiliki tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, jadi ini bursa efek ini sebagai mediator yang menyediakan sarana untuk jual beli efek. Penjelasan yang lain mengatakan bursa efek adalah pihak yang menyediakan media perdagangan efek, antara lain berupa saham. Dan media tersebut dipergunakan untuk memperdagangkan efek oleh anggota-anggotanya. Jadi bursa efek itu punya anggota-anggota. Nah, kemudian anggota-anggota ini ada yang ingin menjual efek yang sudah dia miliki, kemudian ada orang yang ingin membeli efek. Agar perdagangan efek berjalan dengan aman, teratur, dan efisien, maka bursa efek ini mengatur dan mengawasi tata cara perdagangan dan juga mengatur persyaratan bagi efek yang dapat diperdagangkan melalui suatu peraturan bursa efek. Nah, jadi selain merupakan media
media perdagangan, pertemuan antara orang yang berkepentingan ingin menjual efek dan orang yang ingin membeli efek. Ini bursa ini juga mengatur supaya terjadi perdagangan yang sehat. Perdagangan yang sehat, tidak ada permainan harga dan lain-lain. Ya, harga efek ini sesuai dengan kondisi perusahaan yang mengeluarkannya. Poin berikutnya mengatakan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyetoran kontrak dan investasi, investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivasi dari efek. Jadi itu yang dimaksudkan dengan efek itu apa, dan apa yang merupakan atau yang disebut sebagai efek, yaitu surat berharga, surat pengakuan utang, dan seterusnya. Kemudian dalam peraturan bursa efek itu ada misalnya ketentuan peran bursa efek itu apa. Bursa efek mempunyai peranan penting, yaitu yang pertama, menyediakan semua sarana perdagangan efek sebagai fasilitator. Yang berikutnya, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Jadi bursa efek karena dia melakukan kegiatan, berperan sebagai tempat atau media, maka dia juga membuat peraturan supaya terjadi fair play dalam jual beli efek di bursa efek ini. Yang ketiga, mengupayakan likuiditas instrumen. Yang berikutnya, mencegah praktek-praktek yang dilarang di bursa. Jadi dalam peraturan tadi itu ada hal-hal yang dilarang dalam bursa efek, yaitu dilarang adanya kolusi. Jadi kolusi ini emang kegiatan yang sebenarnya kegiatan haram. Ini nggak boleh dalam bidang apapun, karena kolusi itu tujuannya itu negatif, untuk menjatuhkan pihak lain. Jadi dilarang kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar. Jadi saham sesuai dengan perusahaan yang mengeluarkannya, itu harganya misalnya
100 juta tapi diciptakan menjadi jauh lebih mahal. Nah, ini nggak boleh ini. Nah, jadi harganya harus wajar sesuai dengan kondisi perusahaan yang mengeluarkannya. Nah, kalau perusahaan ini dinamis, tentunya harganya ya baik. Tapi kalau perusahaan ini kondisinya kurang baik, apalagi kondisinya decrease, nah maka ya nilai sahamnya rendah. Tapi kalau kondisinya sedang berkembang, sedang mengalami increase, maka saham yang dikeluarkannya nilainya ya bagus gitu. Nah, kemudian ada insider trading, orang dalam. Jadi orang dalam itu dimanapun itu mengacaukan ada kondisi yang ada di tempat itu. Dalam politik ada ordal, ini ngaco, ini membuat permainan tidak fair. Dalam rekrutmen pegawai ada orang dalam, nah ini ada permainan yang tidak fair lagi. Nah, tidak fair orang yang memiliki kapasitas yang layak untuk diterima, karena dia tidak kenal orang dalam, maka dia tidak diterima. Tapi kalau orang kemampuannya sebenarnya rendah, tapi kenal orang dalam, maka jalannya menjadi mulus. Nah, jadi orang dalam, insider trading ini nggak boleh di bursa efek, juga nggak boleh. Ini akan mengacaukan permainan. Harusnya permainan yang terjadi itu fair play, maka menjadi tidak bisa fair play. Nah, jadi itu aturan-aturan yang ada dalam bursa efek. Ini semuanya supaya terjadi perdagangan yang sehat. Tapi kalau sampai ada orang dalam, maka ini terjadi perdagangan yang tidak sehat. Nah, perdagangan yang tidak sehat ini bisa merugikan anggota, salah satu pihak anggota, pihak pembeli atau pihak penjual, atau bisa jadi perusahaan yang mengeluarkan efek ini akan mengalami kerugian, atau sebaliknya dia mengalami keuntungan tapi di pihak lain mengalami kerugian. Nah, kemudian peran bursa efek yang berikutnya yaitu menyebarluaskan informasi bursa. Nah, jadi diumumkan di mass media tentang bursa yang apa yang dijual dalam bursa efek. Kemudian menciptakan instrumen dan jasa baru. Nah, jadi ini supaya bursa efek ini bisa berjalan, aktivitasnya bisa berjalan dengan baik dan terus berkelanjutan. Dengan demikian, bursa ini mirip dengan pengertian pasar pada umumnya.
Perbedaannya adalah yang diperdagangkan efek atau surat berharga, tanda kepemilikan terhadap perusahaan yang leasing atau terdaftar di pasar modal dan khusus melalui anggotanya dengan aturan yang ditetapkan untuk fairness suatu transaksi. Jadi transaksi yang tidak fair itu di samping merugikan orang-orang yang melakukan transaksi, baik penjual maupun pembeli maupun perusahaan yang mengeluarkan efek. Nah, akibat yang lebih parah ini kalau citra bursa efek ini menurun. Jadi bursa efek ini ya sebagai fasilitator harus menjaga trustnya. Jadi orang percaya pada bursa efek. Nah, sehingga bursa efek ini bisa terus berkelanjutan. Nah, tapi kalau bursa efek tidak bisa menjaga fairness, maka sama saja bursa efek ini tidak bisa menjaga trust. Nah, sehingga akhirnya ya orang enggan bisnis melalui bursa efek. Kemudian manfaat keberadaan pasar modal Indonesia. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi emiten. Kemarin sudah Bapak jelaskan, emiten itu apa? Yaitu perusahaan yang sudah go public, sudah terdaftar di pasar modal. Nah, untuk bisa terdaftar di pasar modal, perusahaan itu harus membuat portofolio perusahaan, identitas, terus kekayaannya, termasuk meliputi properti yang dimiliki, besarnya modal dan seterusnya. Nah, sehingga sebagai perusahaan yang go public, ini perusahaan yang sudah mapan dan sehat. Kecuali kalau ada ordal tadi, insider trading. Nah, ini akan merusak. Nah, tapi kalau permainan ini berjalan secara fairness, maka perusahaan yang sudah go public atau disebut emiten, ini artinya perusahaan ini sudah dapat dipercaya. Jadi manfaat bagi emiten apa? Manfaat modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah maupun lembaga penunjang. Jadi semua yang terlibat, semua stakeholder ini merasakan kemanfaatannya. Jadi inilah pentingnya manajemen win-win solution. Nah, jadi intinya win-win solution itu stakeholder ini semua harus diuntungkan. Jangan seperti kebiasaan pejabat di Konoha itu kalau diprotes oleh salah satu stakeholder,
pemangku kepentingan, dia mengatakan, kan susah kalau memuaskan semua pihak. Ini artinya apa? Pejabat itu belum menguasai manajemen stakeholder yang baik, tidak ngerti win-win solution. Jadi dia masih ingin menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Nah, ini manajemen win-win solution itu nggak ada orang mengatakan kan susah kalau memuaskan orang banyak. Nah, win-win solution ini solusi yang semuanya dimenangkan, semua menang, nggak ada yang merasa kalah, semua merasa untung, nggak ada yang merasa dirugikan, semua merasa dipuaskan, tidak ada yang tidak dipuaskan. Ketika tidak ada yang dipuaskan, itu sebenarnya tidak ada keadilan, apalagi di negara yang katanya berdasarkan Pancasila. Salah satu sila dalam Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi seluruh rakyat Indonesia itu harus merasa adil. Jadi nggak ada istilah susah atau nggak bisa memuaskan semua orang. Itu artinya belum bisa menguasai manajemen win-win solution. Tidak ngerti stakeholder itu harus dipuaskan. Nah, jadi ini harus dirasakan manfaat peran pasar modal itu baik oleh investornya menang, tapi tidak mengalahkan emitennya menang, win juga, pemerintah juga win, kemudian lembaga penunjang juga win-win, semuanya win, tidak ada yang kalah, sehingga ini disebut win-win solution. Kemudian dibagi menjadi beberapa poin dari manfaat pasar modal tadi. Jumlah dana yang dihimpun bisa berjumlah besar. Jadi kalau bermanfaat bagi semua pihak, maka semuanya akan bersemangat, sehingga dana yang dihimpun menjadi sangat besar. Dana dan dihimpun besar itu dari mana? Dari investor. Kalau investor nggak puas, maka investor malas mengumpulkan dana. Nah, jadi ketika dana ngumpul, maka emiten mendapat keuntungan, mendapat tambahan modal. Nah, kemudian ini juga berlanjut seterusnya. Nah, kalau emiten tidak bisa memberikan dividen yang memuaskan kepada investor, ya maka ini nanti siklus ini harus dipikirkan. Maka investor juga kalau nggak dipuaskan akan malas. Pertama dengan propaganda bisnis yang menggiurkan, investor tertarik, terkumpullah dana yang besar, menguntungkan emiten. Tapi selanjutnya emiten tidak bisa memuaskan kepada investor, maka selanjutnya investor nggak akan mau atau bersedia atau berminat menghimpun dana. Nah, sehingga akhirnya turun
investor yang berminat itu menjadi turun, sehingga tidak bisa terkumpul dana yang besar, sehingga emiten ya akan kesulitan memperoleh dana. Nah, jadi itulah yang harus dipikirkan, siklus perdagangan, siklus bisnis ini, sebab akibat itu harus dipikirkan. Kemudian B, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Nah, pasar perdana itu apa? Yaitu pasar tempat pertama saham diperdagangkan. Nah, jadi perusahaan emiten yang sudah terdaftar di pasar modal, artinya menjadi sudah go public, ini mengeluarkan saham. Nah, terus saham pertama ini dijual. Nah, ini artinya apa? Namanya apa? Ini disebut pasar perdana, penjualan saham pertama yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah go public atau oleh emiten. Lah kalau bursa ini setelah efek ini sudah dibeli, saham-saham ini sudah dibeli oleh investor, selanjutnya emiten bekerja keras untuk menghidupkan dan mengembangkan perusahaannya. Nah, karena perusahaan itu nggak boleh cuma sekedar hidup, harus berkembang. Nah, inilah yang jarang dipahami oleh masyarakat kita. Jangankan masyarakat kelas bawah, masyarakat yang sudah bergelut dengan bisnis juga nggak sadar dengan itu. Dia anggap kalau perusahaannya sudah hidup, dia sudah merasa enjoy. Nah, jadi ini sebenarnya semangat spirit Islam ini termuat dalam surat yang ini Bapak karena ngajinya zaman dulu itu nggak diajarin nama surat, tapi surat itu dalam Al-Quran itu disebut biasanya ayat pertama aja. Sehingga surat Ikhlas itu juga banyak yang nggak tahu, karena disebutnya kulhu. Terus surat-surat yang lain juga gitu. Ya emang ada kebetulan misalnya surat Yasin. Nah, itu ayat pertamanya Yasin, namanya surat Yasin. Surat Toha, ayat pertama Toha. Kebetulan yang kayak gitu ya pas. Tapi ketika ada nama lain, nah itu menjadi kacau. Nah, jadi Alam Nasroh ini ya Bapak meskipun sudah ngapalin, tapi sering hang ketika diperlukan itu yang muncul ya Alam Nasroh aja. Nah, dalam surat tersebut, ini spirit Islam. Spirit Islam. Surat ayat ke-5 sampai 7 itu menunjukkan spirit Islam. Sebenarnya yang artinya dalam kesulitan terdapat kemudahan.
dan seterusnya. Nah, ini spirit Islam. Jadi jangan berhenti ketika tadinya dalam kesulitan. Taruhlah kemarin COVID, usahanya bangkrut atau tempat kerja dia bangkrut, kena PHK. Terus dia sendiri akhirnya bisa buka usaha. Buka usaha. Setelah buka usaha usahanya hidup. Ya jangan dibiarin cuma hidup, karena spirit dalam surat Al-Nasroh tadi, setelah selesai pekerjaan yang satu maka lanjutkan pada pekerjaan berikutnya dan seterusnya. Jadi spirit Islam yang sebenarnya jauh lebih bagus dibandingkan spirit Protestan, tapi kenapa kita kalah menjadi dibandingkan dengan orang-orang Protestan yang bisa menguasai dunia? Kita harusnya bisa mengalahkan mereka dengan spirit Islam. Dalam surat Al-Nasroh ayat 5-7. Nah, ini penting jadi setelah pasar perdana tadi saham sudah terjual, emiten itu jangan menikmati kenaikan dana aja. Jadi dia harus spirit ini tetap dijaga, mengembangkan usahanya. Nah, sehingga dividen yang diterima oleh investor ini terus naik sehingga selanjutnya penjualan efek ini menjadi semakin bersemangat, semakin meningkat. Kemudian manfaatnya tidak ada konvenan, tidak ada perjanjian, sehingga manajemen lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Nah, jadi memang lebih bebas ini kalau dana itu dari investor, bukan dari bank. Kalau bank kan sudah ditentukan itu bunganya berapa dan seterusnya. Kalau di pasar modal ini tidak ada konvenan, tidak ada perjanjian. Yang ya perjanjian sih ada, tapi tidak terlalu mengikat seperti bank. Nah, ini lebih, tapi juga emiten jangan terlena dengan tidak adanya konvenan ini. Emiten harus tetap berusaha, bersemangat meningkatkan mengembangkan perusahaannya sehingga nilai sahamnya menjadi terus naik. Kemudian D, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Nah, jadi persoalan-persoalan yang ada di perusahaan ini dapat dipecahkan sehingga akhirnya perusahaan yang sudah go public ini semakin melejit, sehingga citranya menjadi semakin baik. Kemudian E, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Nah, jadi kalau dia menggunakan dana dari investor melalui pasar modal tadi, ketergantungan ke bank menjadi turun, ikatan-ikatan bunga yang
apa, kalau dengan bank itu kan apa, kalau bahasa Belandanya saklek gitu, nggak sulit untuk dikompromikan. Tapi kalau dengan apa, investor melalui pasar modal ini apa, lebih lentur itu, lebih lentur, sehingga apa, emiten lebih enjoy lah dalam mengembangkan perusahaannya. Tapi sekali lagi Bapak katakan jangan terlena dengan ikatan yang lebih lentur tadi, lebih fleksibel lagi. Kemudian cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan. Nah, jadi ini artinya apa? Modalnya itu menjadi lebih besar dari sementara harga perusahaannya tidak sampai segitu. Apalagi kalau emiten ini semakin mampu meningkatkan citranya, nilai sahamnya juga akan menjadi semakin lebih tinggi. Kemudian emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi. Jadi perusahaan itu ada yang berisiko tinggi, ada yang berisiko rendah. Nah, maka kalau berisiko tinggi ini pasar modal itu merupakan solusinya daripada menggunakan dana dari bank. Kemudian yang berikutnya, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. Jadi nggak ada limit-limit ini. Ketika pemilik saham nggak artinya sudah enggan memegang saham lagi, bisa dijual saham itu. Artinya ada yang menggantikan. Nah, ini kalau emiten ini semangat dalam mengelola perusahaan, sehingga nilai sahamnya naik. Ya, tidak selalu nilai saham naik orang tetap memegang saham itu. Ada persoalan-persoalan lain yang dialami oleh pemegang saham. Dia untung megang saham itu, tapi dia ada persoalan lain, maka sahamnya ini dijual kepada orang lain. Orang lain juga tertarik untuk membeli karena saham ini bagus, nilainya akan terus naik. Kemudian profesionalisme dalam manajemen meningkat. Nah, jadi itu tadi, siklus bisnis itu harus diperhatikan. Jangan sampai siklus bisnis itu mengalami decline. Nah, upayakan siklus bisnis ini mengalami increase sehingga citra perusahaan naik, harga saham naik. Orang meskipun pemegang saham ini punya problem lain harus menjual sahamnya akan gampang dibeli oleh orang lain karena nilai sahamnya ini dinamis. Jadi sampai di sini yang Bapak bisa sampaikan, karena kita sudah mencapai waktu 44 menit. Selanjutnya kita bisa diskusikan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.